Mahfud MD yang memblokir rekening Az-Zaitun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Tentu saja kita sudah melihat bagaimana cuplikan video dari si Saifuddin Ibrahim ini. Di sini Saifuddin Ibrahim ini mati-matian membela Panji Gumilang, tapi awal dia murtad, dia ini membongkar kebusukan Panji Gumilang di Pondok Pesantren Al Zaitun. Karena Saifuddin Ibrahim ini adalah mantan guru Pondok Pesantren Al Zaitun dan sekarang sudah murtad dan sering menghina dan mencaci maki agama Islam. Memang rekening Panji Gumilang ini diblokir oleh Pak Mahfud MD 140 rekening, dan rekening yang dimiliki oleh Panji Gumilang ini 256 rekening atas nama Panji Gumilang dan 25 rekening atas nama Al Zaitun. Jadi kepada teman-teman jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton videonya sampai selesai agar tidak gagal paham. Tapi sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe channel terbaru saya, silahkan ditekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan share videonya. Selamat menyaksikan. Memang rekening Az-Zaitun itu semua nama Panji Gumilang. Kenapa harus nama Panji Gumilang? Karena beliau adalah motivator, pencetus pendiri Az-Zaitun, Yayasan Pendidikan Indonesia YPI Ma'had Az-Zaitun. Si Udin Bonga ini menyampaikan semua rekening Al Zaitun itu atas nama Panji Gumilang, karena Panji Gumilang itu adalah pemimpin Pondok Pesantren Al Zaitun. Biarpun Panji Gumilangnya pemimpin Pondok Pesantren Al Zaitun ini swasta, ini nggak boleh atas nama pribadi Panji Gumilang, karena ini adalah yayasan sekolah. Biarpun ini sekolah swasta, ini harusnya atas nama Al Zaitun. Tentu saja kita itu masih ingat dengan dipecatnya 116 guru di Pondok Pesantren Al Zaitun ini. Ya, saya rasa di sini teman-teman juga sudah tahu kenapa guru ini dipecat di 116 di tahun 2016. Karena salah satu guru itu tidak mengizinkan kalau dana BOS itu dipindahkan ke rekening Panji Gumilang dan tersebar ke 116 guru ini. Kemudian Panji Gumilang memecat 116 guru ini tanpa alasan yang jelas, tanpa pesangon. Nah, jadi kepada teman-teman jangan kemana-mana dulu, kita lanjutkan. Semua data, semua sertifikat di Az-Zaitun itu memang mengatasnamakan Panji Gumilang. Kenapa? Karena pesantren itu pusat kekacauan. Si Udin Bonga ini menyampaikan semua lahan di Pondok Pesantren Al Zaitun ini dari 1.200 hektar semuanya atas nama Panji Gumilang. Tidak semuanya atas nama Panji Gumilang, tapi anak laki-laki Panji Gumilang, anak perempuan Panji Gumilang, istri Panji Gumilang. Jadi kalau ini Pondok Pesantren Al Zaitun swasta, ini nggak boleh atas nama pribadi, tapi harus atas nama yayasannya, tapi harus atas nama Pondok Pesantren Al Zaitunnya. Tentu saja kita ingat beberapa tahun lalu si Panji Gumilang juga pernah dimasukkan ke dalam penjara. Kenapa? Karena Panji Gumilang ini membuat sertifikat palsu, membuat surat palsu, membuat dokumen palsu, nyerobot tanah masyarakat. Akhirnya Panji Gumilang ini dipenjarakan selama 10 bulan. Jadi bukan hanya tentang penistaan agama, Panji Gumilang ini dipenjarakan. Sebelumnya juga Panji Gumilang ini sudah pernah berurusan dengan hukum. Nah, jadi kepada teman-teman jangan kemana-mana dulu, kita lanjutkan. Nah, Panji Gumilang adalah orang yang memiliki kepemimpinan tersendiri. Dan jangan berharap di Az-Zaitun itu ada karyawan ataupun guru yang melakukan tindakan di luar aturan. Kata Udin Bonga ini, di Al Zaitun ini tidak ada guru atau karyawan yang melanggar peraturan yang dibuat oleh Panji Gumilang, karena Panji Gumilang ini katanya membuat peraturan yang sangat ketat. Jadi buat teman-teman sekalian di sini perlu kita ketahui beberapa rekaman Panji Gumilang telah tersebar.
Panji Gumilang ini mempunyai hubungan gelap bersama Kartini, dan Panji Gumilang ini sering bermain petak umpet bersama Kartini. Bahkan Panji Gumilang ini sangat cemburu kalau Kartini bersama orang lain, dan beberapa kali Kartini ini juga di dalam video itu meminta pertanggungjawaban kepada Panji Gumilang, tapi Panji Gumilang ini tidak memberikan tanggung jawab. Panji Gumilang ini hanya memberikan harapan palsu kepada Kartini. Apakah Panji Gumilang tidak malu sama anaknya? Apakah Panji Gumilang tidak malu sama istrinya? Karena rekaman ini sudah tersebar luas. Jadi kepada teman-teman jangan kemana-mana dulu, kita lanjutkan. Pesantren yang dipimpin oleh Panji Gumilang. Panji Gumilang sebenarnya tidak memegang uang itu, hanya atas nama dia dan tanda tangan Panji Gumilang. Supaya apa? Masing-masing yang memegang rekening itu bisa dikontrol langsung oleh Panji Gumilang. Kalau tidak, akan banyak penipu, akan banyak kerusakan-kerusakan terjadi di dalam pesantren. Si Udin Bongak Duda Tua ini menyampaikan kalau uang yang di rekening Panji Gumilang itu hanya atas nama, tapi Panji Gumilang katanya tidak memegang uang itu. Ya jelaslah Panji Gumilang tidak memegang uang itu, karena uang itu ada di rekening Panji Gumilang. Jadi si Udin ini sekarang kan mati-matian membela Panji Gumilang. Padahal awal dia murtad, membongkar kebusukan Panji Gumilang. Kalau Panji Gumilang ini sering bermain petak umpet bersama karyawannya di Al Zaitun. Pertanyaannya sekarang, kenapa si Udin ini membela Panji Gumilang? Padahal awalnya si Udin ini sangat membenci Panji Gumilang, karena si Udin ini sekarang ini selagi membutuhkan pelindung, lagi membutuhkan donasi, makanya dia ini membela Panji Gumilang. Meskipun Panji Gumilang itu tidak merespon sedikit pun tentang si Saifuddin Ibrahim ini. Karena bukan hanya di video ini si Saifuddin Ibrahim ini membela Panji Gumilang, tapi ada di beberapa video lainnya. Jadi si Udin ini mulai tergiur membela Panji Gumilang setelah Pak Mahfud MD mengumumkan berapa jumlah uang di rekening Panji Gumilang ini. Bukan hanya si Udin, ada beberapa channel non-muslim sampai mereka itu berkunjung ke Pondok Pesantren Al Zaitun. Kenapa mereka berkunjung ke Al Zaitun? Karena Pak Mahfud MD mengumumkan jumlah uang di rekening Panji Gumilang ini itu triliunan, dan mereka berpikir bisa mendapatkan gratis di Pondok Pesantren Al Zaitun ini. Makanya beberapa channel non-muslim itu berkunjung ke Al Zaitun. Kalau sebenarnya masalah berkunjungnya nggak masalah ya. Tapi yang menjadi permasalahan malah non-muslim yang menetapkan Pak Panji Gumilang ini tidak menyimpang, tidak keluar dari syariat Islam. Makanya si Udin pun sangat tergiur untuk membela Panji Gumilang, karena dia berpikir bisa mendapatkan donasi dari Panji Gumilang ini. Nah, jadi buat teman-teman sekalian, seperti inilah ciri-ciri orang munafik. Saya tidak mengatakan semua non-muslim itu munafik, tapi yang berkunjung ke Al Zaitun hanya mengharapkan makan gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.